Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandeka Hermawanto, NIM 19051251485 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Ya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Di standarisasi ini terdapat OSI model yang merupakan sebuah referensi bagi vendor agar device-nya dapat berjalan di jaringan. Nah, selain itu, OSI model juga berguna untuk mempermudah pengertian, penggunaan desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Dan pada OSI model ini terdapat 7 layer. Yang pertama adalah application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Manfaat dari OSI model yang pertama yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerjasama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Yang ketiga, standarisasi interface dan modular engineering. Dan yang keempat yaitu memudahkan pelatihan network. Nah, implementasi OSI model dalam protokol jaringan ada dua, yaitu yang pertama UDP. UDP ini kepanjangannya User Datagram Protocol, dan TCP/IP atau Transmission Control Protocol. Dimulai dari UDP. UDP ini memiliki karakteristik seperti connectionless atau tanpa koneksi, unreliable atau tidak handal, menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP, dan lebih cocok digunakan untuk sistem multicast atau video broadcast. Keunggulan dari UDP yaitu protokol yang ringan, protokol yang tidak membutuhkan keandalan, protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan, dan transmisi broadcast data. Selanjutnya yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol. TCP ini memiliki karakteristik seperti berorientasi sambungan, full duplex, reliable atau dapat diandalkan, byte stream, memiliki layanan flow control, melakukan segmentasi terhadap data yang dating dari layar aplikasi atau interface, dan memiliki paket secara one-to-one. TCP ini umumnya digunakan ketika protokol lapisan aplikasi membutuhkan layanan transfer data yang bersifat handal. Contoh protokol yang menggunakan TCP adalah HTTP dan FTP. Selanjutnya yaitu TCP Three-Way Handshake. TCP menggunakan proses yang sama untuk mengakhiri koneksi yang dibuat dan menyelesaikan proses transmisi data. Proses Three-Way Handshake yaitu yang pertama, host pertama akan mengirim segmen TCP dengan flag SYN diaktifkan pada host kedua. Selanjutnya, host kedua akan merespon dengan mengirimkan segmen acknowledge dan juga SYN kepada host pertama. Setelah itu, host pertama dan kedua bisa saling bertukar data. Berikutnya yaitu well-known port atau reserved port. Well-known port ini merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Port yang ditetapkan memiliki range 0 hingga 1023 dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Berikutnya yaitu registered port. IANA mendaftarkan port 1024 hingga 49151 untuk kenyamanan komunitas internet. Lalu mendaftarkan port 49152 hingga 65535 sebagai port dinamis atau port pribadi. Untuk perbedaan port UDP dan TCP, port TCP mempresentasikan satu sisi dari sebuah koneksi TCP untuk protokol lapisan aplikasi. Sedangkan port UDP mempresentasikan antrean pesan UDP untuk protokol lapisan aplikasi.
Protokol lapisan aplikasi menggunakan port TCP dan port UDP dalam nomor yang sama juga tidak harus sama. Ya, sekian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.